Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Namun, sebelum itu ada serangkaian peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting itu pula lah yang turut melatar belakangi dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Ada 5 peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia BPUPKE atau Dokuritsu Jumbi Chosakai resmi dibentuk oleh Jepang pada 29 April tahun 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sebelum membentuk BPUPKE, Jepang tengah dalam kondisi terdesak karena kalah di Perang Asia Pasifik pada akhir tahun 1944. Di sisi lain, rakyat Indonesia pun kian gencar melakukan pemberontakan di berbagai daerah untuk menuntut kemerdekaan. Untuk keluar dari kondisi terdesak itu, Jepang akhirnya memutuskan memenuhi janji memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Langkah awal yang diambil Jepang untuk memenuhi janji tersebut adalah dengan membentuk BUPKI. Meski Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKE, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka. Akan tetapi, rencana Jepang tidak berjalan dengan baik. BUPKE justru serius dan berhasil mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus tahun 1945. Kemudian Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI bertugas meneruskan persiapan kemerdekaan Indonesia dan memulai sidang pada 18 Agustus tahun 1945. Sehari setelah proklamasi, 2 pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa penting kedua yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah jatuhnya 2 kota penting, Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada 6 Agustus tahun 1945. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus tahun 1945, Sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki. 2 kota penting itu hancur oleh serangan Sekutu, sehingga membuat Jepang semakin tak berdaya. Kekalahan Jepang dari Sekutu pun sudah berada di depan mata. Kondisi itu tentu saja menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan jajahan Jepang. Sebab, kekalahan Jepang memberi peluang bagi Indonesia untuk segera merdeka. 3 Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus tahun 1945. Pernyataan resmi Jepang menyerah kepada Sekutu disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada 15 Agustus tahun 1945. Dengan menyerahnya Jepang, Perang Dunia II pun resmi berakhir. Sementara itu, status Indonesia yang merupakan negara jajahan Jepang menjadi vacuum of power atau terjadinya kekosongan kekuasaan. Jepang sebenarnya berusaha mencegah agar berita mereka menyerah kepada Sekutu tidak sampai ke Indonesia. Namun, salah satu tokoh Indonesia, yakni Sultan Syahrir, telah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Syahrir pun segera menyampaikan kabar tersebut kepada golongan muda yang kemudian bergegas mendesak 2 tokoh penting bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. 4 peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Namun, golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia
sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok demi menjauhkan dua tokoh penting bangsa Indonesia itu dari pengaruh Jepang. Penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah 1 hari berada di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada 17 Agustus tahun 1945. 5. Penyusunan naskah proklamasi. Setibanya di Jakarta, Soekarno dan Hatta sempat menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk mendiskusikan terkait kemerdekaan Indonesia. Nishimura bersikeras dirinya bertanggung jawab menjaga status quo sampai datangnya pasukan sekutu karena tidak mencapai kata sepakat. Soekarno dan Hatta meninggalkan rumah Nishimura menuju kediaman Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Di rumah Maeda, Soekarno, Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan beberapa tokoh lain mulai menyusun teks proklamasi. Naskah yang dirumuskan bersama dan ditulis tangan Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pertemuan resmi diakhiri pada 17 Agustus pukul 3 dini hari. Akhirnya, pada 17 Agustus tahun 1945, pukul 10, proklamasi dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta.